Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Ainur Hasana. Saya salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Kalibundar. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pengalaman saya dalam menangani kasus siswa yang tingkat kehadirannya di sekolah sangat kurang ya. Permasalahan ini timbul pada waktu di semester 4. Ini juga laporan dari Bapak Ibu Wali kelas dan juga ini juga laporan dari guru mata pelajaran. Masalah yang sering terjadi itu yang berkaitan dengan kasus ini, anak sering tidak hadir di kelas, anak sering bolos di siang hari, anak sering pilih-pilih mata pelajaran, anak sering berperilaku tidak sopan terhadap teman-temannya dan guru. Nah, biasanya dalam menangani kasus seperti ini, kami di sekolah akan melakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama itu kami akan mengkonseling individu anak. Ini tujuannya untuk menggali informasi dan juga untuk menstrukturi permasalahan yang ada, juga ini untuk mencari kenapa gitu anak ini sampai sering tidak hadir di sekolah. Nah, biasanya faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya anak tidak hadir di sekolah diantaranya anak mengalami kesulitan belajar atau anak mengalami kurang tidak percaya diri, juga anak mengalami gaya hidup yang tidak benar ya. Contohnya misalnya anak ini kurang percaya diri. Ketika anak mengalami kurang percaya diri, maka melalui konseling ini maka kita bantu anak untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dan juga ketika anak ini mengalami gaya hidup yang kurang sehat, seperti misalnya anak sering begadang sampai pagi, sehingga ketika mereka waktunya untuk berangkat ke sekolah, mereka ngantuk gitu, maka persepsi ini kita luruskan dalam konseling individu. Nah, masalahnya ketika kita akan melakukan konseling individu, kaitannya dengan kasus ini, kita sering mengalami kesulitan karena anak tidak hadir di sekolah. Untuk itu, biasanya kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pemanggilan orang tua. Biasanya Bapak Ibu, saya dan guru BK lainnya di awal itu kita sudah mengumpulkan beberapa data orang tua. Ini sangat penting karena pada waktu pemanggilan orang tua itu kita sangat dibutuhkan gitu. Jadi disarankan Bapak Ibu untuk selalu punya data orang tua. Ya. Pemanggilan orang tua ini bisa dilakukan dengan pemanggilan secara resmi dengan surat dari sekolah, atau bisa dilakukan melalui media sosial gitu. Tujuannya pertama, pemanggilan orang tua ini untuk menyampaikan informasi mengenai siswa ini dan siswa yang bermasalah ini. Kedua, kita juga menggali informasi dari orang tua seperti apa gitu, dari informasi dari orang tua mengenai anak ini. Nah, biasanya kendalanya pada tahapan ini orang tua sibuk, susah dipanggil gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya orang tua susah dipanggil, maka kita melakukan tahapan selanjutnya, yaitu home visit. Ya, home visit ini tujuannya pertama, sebelum kita melakukan home visit, kita harus menginformasikan kepada orang tua bahwa kita akan melakukan home visit di waktu tertentu gitu, sehingga orang tua mempersiapkan kehadiran anak dan kehadiran orang tua di rumah. Tujuan dari home visit ini untuk mencari informasi yang berkaitan dengan lingkungan keadaan rumah, informasi lain-lainnya dari
pihak keluarga, dan kita juga harus meminta atau menganjurkan kepada orang tua untuk bisa bekerja sama dan mendukung penyelesaian masalah ini. Pada saat home visit, kita juga bisa melakukan konseling individu terhadap anak. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, ketika anak ini sudah ada sedikit perbaikan, maka kita bolehlah memberikan tugas kepada anak ini, misalnya anak ini biar dia punya tanggung jawab dan menjadi aktif di kelas, diberikan tugas misalnya menjadi ketua kelas atau sekretaris kelas, biar dia bisa berbaur dengan teman-temannya dan lain-lainnya. Mungkin itu saja tahapan dalam menangani kasus anak yang tingkat kehadirannya di sekolah kurang. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.